Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabarakatuh. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita membahas surat At-Takatsur yang artinya memperbanyak harta. Sampai kepada ayat terakhir, yaitu firman Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanyai tentang kenikmatan yang Allah karuniakan di dunia ini. Kemungkinannya harta itu dua, bukan harta saja, seluruh kenikmatan ya, bisa kesehatan badan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kesehatan, dan lainnya dari kenikmatan yang pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Kemungkinannya cuma dua, dia mensyukuri nikmat itu, artinya mensyukuri kenikmatan itu dipakai untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disebut dengan al-minnah atau minnah. Dan itu yang diharapkan oleh Allah, yang dikehendaki dan yang diridhoi oleh Allah. Kenikmatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga seluruh hidupnya dalam rangka untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah. Dan itu kita nyatakan dalam setiap sholat kita, bahwa kita ini hidup ini untuk mendapatkan, untuk Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah. Dalam sholat, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Apa nusuk? Sering diartikan berkorban atau ibadah. Kalau ibadah diartikan ibadah berarti lebih luas lagi dari sholat, ya. Kenapa sholat disebut? Karena sholat paling utamanya ibadah. Sholat itu menjadi ukuran, menjadi timbangan harian. Kalau bagus sholatnya, maka akan bagus seluruh urusan hidupnya, dunia dan akhirat. Inna sholati wa nusuki, kemudian apa? Wa mahyaya, hidupku. Nah, namanya hidup di sini selama hidup, mulai berarti 24 jam kali umur kita. Sudah berapa tahun kita ini hidup. Wa mamati, dan matiku. Kemudian apa katanya? Lillah, hanya untuk Allah. Yang dimaksud hanya untuk Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan cinta dari Allah. Dia menghambakan diri, zahir dan batin kepada Allah. Seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan digunakan untuk itu. Dia ikrarkan kepada Allah, dia nyatakan kepada Allah, seperti itu. Hanya saja kebanyakan orang tidak jujur. Ya, sholat saja yang katanya untuk Allah, in sholati, kan awal itu ya, inna sholati, sungguhnya sholatku lillah, akhirnya kan karena Allah. Yang dikatakan karena Allah itu kalau menyatu antara zahir dan batin, itu namanya jujur. Karena kalau hanya zahirnya saja, itu tidak jujur dan dikatakan dusta. Seperti yang Allah katakan kepada munafikun, Allah mengatakan, innallaha yashhadu, sesungguhnya Allah itu mempersaksikan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang munafik itu pendusta. Dan dia salat. Orang munafik itu sholat, bahkan sholatnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi apa? Itu hanya zahir saja, batinnya tidak. Dan di antara kita banyak sholat itu seperti itu, zahirnya saja. Hatinya, batinnya tidak ikut sholat.
Sementara kita berjalan menuju Allah itu harus dua, zahir dan batin. Telah Allah karuniakan segala kenikmatan. Sudah cukup untuk mengantarkan kita agar kenikmatan yang Allah karuniakan itu untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah dengan mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah ada 5 rukun. Yang pertama, tawadhu, merendah kepada Allah, pasrah. Kemudian yang kedua, mencintai Allah Azza wa Jal yang telah mengaruniakan segala kenikmatan. Cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat Allah di jalan yang Allah ridhoi. Artinya tidak digunakan untuk perkara yang lainnya, digunakan untuk maksiat, itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat berikutnya tadi tidak digunakan kenikmatan itu untuk perkara-perkara yang dimurkai, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kenikmatan ini amanah ya, perkaranya berat karena nanti akan ditanya oleh Allah. Digunakan bersyukur, digunakan untuk mentaati Allah atau sebaliknya. Ketika digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah, itu yang diharapkan. Nah, dan kemungkinannya kan juga dua. Itu yang pertama. Yang kedua, digunakan untuk maksiat. Dan disebut dengan hujjah. Hujjah itu bumerang, bahasa kita bumerang. Artinya kenikmatan itu kemungkinannya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah yang diharapkan, atau sebaliknya malah menjauhkan kita dari Allah, semakin menumpuk dosa ketika tidak bisa menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Nah, di sini kata beliau, apakah pertanyaan ini halil muradu al-kafiru? Apa yang ditanya oleh Allah ini orang kafir saja, awil muradul mu'min wal kafir, atau yang ditanya orang mukmin dan orang kafir. Wassawabu, jawaban yang benar kata beliau, annal murada al mu'minu wal kafiru, bahwa yang nanti ditanya oleh Allah ketika menghadap Allah orang mukmin dan orang kafir. Dalam hadis disebutkan ya, tidak beranjak seseorang itu dari hadapan Allah sampai ditanya 5 perkara ya. Di antaranya dari 5 perkara itu apa? Hartanya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia nafkahkan. Nah, kulun, masing-masing orang beriman dan orang kafir, yus'alu anin naim, akan ditanya tentang kenikmatan itu. Lakin al-kafira, hanya saja orang kafir, yus'alu su'alit taubih wa takri, pertanyaan kepada orang kafir itu pertanyaan penghinaan. Ya, banyak di ayat hadis itu ketika Allah mau mencela itu dalam bentuk pertanyaan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah manusia tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Itu pertanyaan tapi mencela orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Dan banyak ayat-ayat. Jadi pertanyaan kepada orang kafir itu pertanyaan penghinaan, celaan, bentuk celaan kepada orang kafir, karena dia sudah diberi oleh Allah kemana saja kenikmatan yang telah aku berikan di dunia, untuk apa saja digunakan, untuk apa saja. Nah, wal mu'minu, sedangkan orang mukmin yus'alu su'alat tadhkir, ditanya dengan namanya su'alut tadhkir. Tadhkir itu mengingatkan. Nah, wa dalilu ala annahu amun, dalil bahwa pertanyaannya ini umum, mencakup orang kafir dan orang mukmin. Dalilnya mana bahwa pertanyaannya ini orang kafir dan orang mukmin?
ma jara fi kissatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dialami, apa yang telah terjadi pada kisah Nabi, kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin wa Umaru, Abi Bakar dan Umar. Rasul, Abu Bakar dan Umar. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu dari Abu Hurairah, beliau mengkisahkan Rasul, Abu Bakar dan Umar. Qala, Abu Hurairah mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di suatu siang atau malam. Ini ragu riwayat dan juga tidak begitu penting siang atau malam, yang penting ini keluarnya itu. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Kemudian di jalan beliau ketemu Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka Nabi menanyakan kepada Abu Bakar dan Umar, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'atu. Apa yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian saat ini? Qala, keduanya, alju, rasa lapar. Dalil bahwa mereka ini orang-orang termulia, sering di rumahnya itu nggak ada makanan. Ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah, mengusir kami dari rumah. Nggak bisa tidur karena memang bermusuhan. Tidur sama apa? Ngantuk. Tidur sama apa? Lapar itu. Qala wa ana, kata Rasul, aku juga. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. La akhrajani alladzi akhrajakuma kumu. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, dialah yang telah mengeluarkan aku, adalah yang telah mengeluarkan kalian berdua. Ayat apa? Lapar. Bahkan Rasul itu tidak pernah kenyang selama hidupnya 3 hari berturut-turut. Artinya keseringannya dalam usia hidupnya itu apa? Lapar. Bukan berarti tidak mau, bukan berarti tidak ada. Beliau dari sisi sedekahnya itu paling banyak, paling derma. Kumu, mari kita berdiri, mari kita berangkat. Faqamu ma'ahu, maka keduanya berdiri bersama Nabi. Fa'ata rajulan minal ansar. Kemudian Rasul dan 2 orang tadi mendatangi seseorang dari Ansar. Fa'idha huwa laisa fi baitihi, sahabat tadi tidak ada di rumahnya. Falamma ra'athu al-mar'atu qalat marhaban. Ketika wanita istrinya melihat, maka istrinya mengatakan marhaban wa ahlan. Bahasa kita ingin selamat. Nah, atau apa? Monggo-monggo gitu ya. Faqala laha, maka Rasul mengatakan kepada wanita tadi, aina fulan, kemana fulan? Sebut nama bapak suaminya. Qalat, istrinya bilang, dhahaba yasta'dzibu lana minal ma'. Dia sedang pergi mengambil air. Nah, irja al-ansari, sebentar datanglah orang Ansar tadi. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu, maka dia melihat Rasulullah dan 2 temannya tadi. Summa qala, kemudian orang Ansar tadi mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini ya akhlak terbaik ya, akhlak mulia Ansar. Tidak kemudian gerundel dalam hatinya. Ma ahadul al-yawma akramu adyafan minni. Tidak ada hari ini seorang pun yang lebih mulia tamunya dari aku. Ya, tidak ada tamu termulia pada hari ini daripada aku. Aku ketamuan orang termulia.
Qala fantalaqa faja'ahum bi'udkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Kemudian beliau membawa keranjang, orangnya tadi Ansar, yang di dalamnya ada rutab, dan rutab itu kurma yang masih muda, dan kurmanya ada yang sudah matang. Dihidangkan. Ini dalil bahwa kalau bikin hidangan itu buahnya dulu. Kalau di Indonesia kan kebalik ya, buahnya terakhir, katanya cuci mulut. Yang sunnahnya seperti ini, buah dulu untuk persiapan perut, mempersiapkan pencernaan menghadapi makanan berat berupa daging. Faqala kulu, orang Ansar tadi mengatakan, kulu, makanlah min hadhihi, makanlah ini. Wahadal madiyata, kemudian orang tadi, Ansar tadi, mengambil parang, bahasa kita parang ya, atau pisau sembelian itu madiyah. Nah, faqala lahu, Nabi tahu bahwa orang ini akan menyembelih. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul mengatakan, iyyaka wal halub, jauhi menyembelih al-halub. Halub itu yang masih menyusui. Nah, fadzubiha lahu, maka disembelihlah kambingnya. Nah, untuk tamunya ini. Jarang ya adab ini di Indonesia ya. Malah dicarikan apa? Tempe, tahu. Iya. Nah, apa perlu dites ini? Sembelihan apa nih? Kambing. Bahkan ada kisah-kisahnya banyak. Ada yang ada tamu sampai nginep beberapa hari itu, tahu tamunya ini suka kepalanya. Karena tahu suka kepalanya, hari ini dia kasih kepala habis. Karena tahu dia suka kepala, besoknya dikasih kepala lagi. Sampai berapa hari, lebih dari 3 hari dia, lebih dari 10 apa di riwayatnya itu. Sehingga tamunya ini heran. Lola dagingnya kemarin mana ada disimpan. Karena saya ingin menyuguhkan terbaik yang paling disukai tamu saya. Sehingga setiap hari saya sembelih satu-satu. Nah, sini ayam aja susah. Nah, fadzabahu fa'akalu minasyat, maka tamunya makan kambing. Nah, kenapa kok kambing atau enggak lainnya? Kambing ini kalau dilihat dari manfaatnya itu sangat banyak, diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Di antaranya memperbagus pandangan mata, menguatkan fisik, mencerdaskan, dan mudah dicerna. Dan terkena pengaruh baik daripada kambing, karena manusia itu banyak dipengaruhi oleh jenis makanannya. Maka kenapa barang binatang buas itu diharamkan? Karena pemakannya akan terpengaruh oleh makanannya, jadi buas. Contoh, ketika orang kampung, pengembala unta, itu ketemu Nabi ketika Nabi lagi jalan lewat kampung, ada orang kampung langsung narik selendangnya Rasul sampai bahasa kita itu membekas, hampir luka di lehernya karena ditarik keras oleh orang kampung tadi. Narik ke Rasul itu dengan tarikan yang keras, dan di situ Rasul menunjukkan akhlak termulianya. Dia noleh sambil tertawa. Aku minta, ya, padahal dia minta harta, dan diberi oleh Rasul SAW, beri dia. Wa min dzalikal udku, dan Rasul makan hidangan kambing dan buah-buahan, wasyarabu, dan minum susu. Falamma asba'u an syabi'u wa rawau, setelah Rasul dan dua sahabatnya itu kenyang dan rawau itu lega, lawannya haus, dahaga. Ini hilang dahaganya, namanya rawau.
Qala Rasulullah SAW li Abi Bakrin wa Umar, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, latus'alunna. Nah ini ya, pasti kalian akan ditanya an hadan naimi, tentang kenikmatan ini, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', telah mengusir kalian dari rumah kalian rasa lapar, summa lam tarji'u hatta asabakum hadhihin naim. Kemudian kalian tidak kembali ke rumahnya sampai kalian mendapati nikmat ini. Nah, wa fi riwayatin ukhra, di riwayat lain, hadza, ini, walladzi nafsi biyadihi minan naimil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Ini yang telah kita nikmati ini pasti akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ya, ditanya urusan tadi makan apa? Makan kurma, rutop, dan seterusnya, kambing. Lilun baridun warutabun tayyibun, teduhan yang panas, yang dingin, rutab yang baik, dan air dingin. Nah, hadis ini wahada dalilun ala anna alladhi yus'alul mu'min wal kafir. Hadis ini menerangkan bahwa yang ditanya nanti pada hari kiamat orang kafir dan orang mukmin. Semua ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Walakin yahtalifu su'al, tapi beda tadi pertanyaannya. Sifat pertanyaannya itu beda. Su'alul mu'min, pertanyaannya pada orang mukmin namanya su'alu tadhkirin. Soal mengingatkan binikmatillahi Azza wa Jal hatta yafrahu. Diingatkan tentang kenikmatan Allah yang pernah Allah karuniakan di dunia. Dan ternyata oleh orang beriman, kenikmatan itu digunakan di jalan yang Allah ridhoi. Dia pandai bersyukur. Hatta yafraha, sampai orangnya itu, orang mukminnya itu senang, gembira. Karena di dunia apa? Sukses. Sukses mengemban amanah nikmat. Ya, sukses ketika diberi Allah kenikmatan, digunakan di jalan Allah. Wa ya'lamu, dan dia tahu annalladzi an'ama 'alaihi fid dunya yan'amu 'alaihi fil akhirah. Sehingga dia tahu, sadar, yakin bahwa yang telah memberi kenikmatan di dunia, dia akan memberi kenikmatan di akhirat. Bimakna annahu idza tukramu bi ni'matihi 'alaihi fid dunya tukramu 'alaihi bi ni'matihi fil akhirah. Dia yakin bahwa yang telah memberi kenikmatan di dunia, dia akan memuliakannya dengan kenikmatan akhirat. Amal kafiru, adapun orang kafir, fa innahu su'alu taubih wa tandim. Orang kafir itu pertanyaan celaan. Digunakan apa saja kalian dulu di dunia itu, harta yang telah, kenikmatan, kesehatan, badan, tenaga, umur, untuk apa saja itu. Watandim, dan penyesalan. Nanti akan terus diulang-ulang ini oleh Allah, betapa kenikmatan itu tidak boleh sembrono kita menggunakannya. Nas'alullah ta'ala an yasta'milana fi ta'atihi. Kita mohon kepada Allah agar harta atau kenikmatan yang telah Allah karuniakan pada kita, kita bisa menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Artinya, untuk bisa menggunakan kenikmatan itu di jalan ketaatan, kalau diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Wan yaj'ala ma razaqna aunan ala ta'atihi. Dan kita mohon kepada Allah agar kenikmatan yang Allah karuniakan itu, yang Allah rizkikan kepada kita, menjadi penolong untuk ketaatan kepadanya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Selesai kita surat At-Takatsur ini.
Apa intinya? Pelajarannya apa? Nasihat dari Allah dan celaan bagi orang yang salah di dalam memanage pikiran, memanage cita-cita di dunia, malah dihabiskan usianya, tenaganya, pikirannya untuk menuruti syahwatnya, untuk menumpuk hartanya sampai melalaikan akhirat. Sebenarnya kepingin dunia itu tidak masalah, asalkan jangan mengalahkan kecintaannya pada akhirat. Ya, karena orang itu akan menghabiskan tenaganya, akan menghabiskan pikirannya untuk yang dicintai. Ketika dunia yang dicintai, yang lebih dicintai daripada akhirat, maka waktunya akan banyak dihabiskan di sana. Tenaganya akan banyak dihabiskan untuk urusan dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan doa. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Di sini agak panjang ini. Di sini Rasulullah mengatakan, berarti ini panjang, kita dari awal ya. Allahumma, ya Allah ya, artinya. Aksim lana min khasyatika. Berikan pada kami rasa takut kepadamu. Ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Yang bisa memalingkan kami dengan kemaksiatan padamu. Artinya kemaksiatan itu bisa terhalang oleh rasa takut. Atau rasa takut itu bisa menjadi penghalang kita untuk berbuat maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna min jannatika. Dan berikan kepada kami berikan kepada kami ketaatan kepadamu yang bisa mengantarkan kami ke surgamu. Pertama minta dilindungi dari kemaksiatan dengan diberi oleh Allah rasa takut. Jadi rasa takut itu menjadi penghalang orang berbuat maksiat. Ya. Peminal yakini, dan berilah kami keyakinan. Ma tahunu bihi alaina musibatid dunya. Berilah kami rasa yakin, yang keyakinan itu bisa meringankan kami menghadapi kesusahan dunia. Bahkan kesusahan dunia itu memang dua ya, ada isinya kesusahan dan kesenangan. Karena takdir itu dua ya, ada takdir baik dan takdir jelek. Musibah ini termasuk takdir apa? Jelek. Nah, kalau dari pahala itu takdir jelek itu lebih besar, lebih baik pahalanya. Kalau diberi uang 1 juta misalnya, dia mungkin dapat pahala mensyukuri nikmat, dibelanjakan di jalan yang Allah ridhoi tadi. Tapi kalau diberi musibah, sakit misalnya, pertama dia mendapatkan diampuni dosa-dosa, itu sangat penting. Yang kedua, dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, mendapat pahala sabar dan pahala ridho, dapat 4. Nah,
Wa mati'na bi asma'ina wa absarina. Nah, wa quwwatina ma ahyaitana, dan wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Karuniakan kepada kami pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami, apa-apa yang menyebabkan kami hidup yang benar. Waj'al warithu minna waj'al sa'rona wala man zalamana, tolonglah kami daripada orang-orang yang akan menzalimi kami. Wansurna ala ma'adana, tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah kami dalam agama, karena musibah terbesar dan terjelek itu musibah agama. Kalau musibah dunia tadi, musibah dunia itu malah membawa kebaikan. Tadi itu dapat kebaikan. Itu kalau musibah dunia, seperti sakit ya. Itu kan musibah dunia, badan saja atau hartanya hilang saja. Itu musibah dunia, malah kebaikan diperoleh. Tapi kalau musibah agama, makin jauh dari agama, itu sangat bahaya. Nah, ini yang terakhir ini. Wala taj'alid dunya, jangan engkau jadikan dunia itu akbar hammina, paling besarnya cita-cita kami. Artinya boleh menginginkan dunia, tapi jangan dijadikan paling besar. Yang paling besar harus apa? Akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia itu akhir, ujung akhir daripada ilmu kami. Maksudnya kan seringnya orang selalu yang dibanggakan itu titel ilmu dunia, profesor, doktor, sementara ngajinya nggak bisa, agamanya terbengkelai. Nah, habis waktunya untuk ngurusi dunia. Nah, itu jelek. Wala tusallid alaina man la yarhamuna. Nah, di sini minta kepada Allah jangan jadikan dunia menjadi paling besarnya cita-cita kami. Kalau gitu, apa tadi yang harus dijadikan? Nah, kemungkinan orang itu cuma dua, menjadikan dunia, menjadikan akhirat yang lebih tinggi cita-citanya, itu yang diharapkan. Kita lihat coba ada hadis. Kata Rasulullah SAW, hadis ini sahih, hadis dari Anas, disahkan oleh Al-Syekh Al-Albani di dalam Sahih Tirmidzi. Mangkanatil akhiratu hammuhu, ya. Ini sangat penting bagi kita di dalam menata pekerjaan, sehingga waktunya tidak banyak dikuras oleh dunia, supaya pikirannya, tenaganya tidak habis ngurusi dunia. Bagaimana caranya? Ini bimbingan dari Rasulullah. Kata Rasul, mangkanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat itu cita-citanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Pertama, Allah akan jadikan kekayaan, rasa cukup itu di hatinya. Orang walaupun sudah punya harta sebanyak 2 gunung, kalau cita-citanya akhirat, di hatinya akan terus merasa kurang. Padahal hartanya sudah enggak terurus, tenaganya, usianya sudah habis untuk ngurusi dunia, itu kurang terus. Itu namanya miskin. Karena merasa kurang terus, tidak merasa apa? Cukup. Tapi orang yang cita-citanya akhirat, itu oleh Allah akan diberikan rasa cukup di hatinya. Karena catatan rezeki orang itu sudah ditulis sebelum lahir. Ketika hari ini makan kangkung sama tempe, itu rezeki yang Allah catat sebelum saya lahir memang kangkung sama tempe, bukan ayam, bukan lainnya. Nah, tapi kangkung sama tempe, sehingga dia merasa senang, gembira, hatinya
nggak resah, nggak gelisah, karena memang ini takdirnya. Belum tentu yang ayam itu lebih baik, ya. Nah, tidak kemudian ngenes, sedih. Nah, satu akan diberikan oleh Allah rasa cukup di hatinya. Bahasa lainnya apa? Qanaah, ya. Wajah ma'alahu atau wajumi'alahu samlahu. Dan Allah akan kumpulkan urusannya. Misalnya hari ini rizkinya itu 50.000. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan satu titik saja, yaitu jalan ke utara, satu titik. Wa atadhud dunya wa hiya raghimatun, dan Allah akan datangkan dunia itu sesuai catatannya, ya, tidak melebihi catatannya, itu 50. Memang sebelum lahir sudah ditulis dia 50 rizkinya hari ini. Akan didatangi oleh dunia. Di sini kata Rasul, wa atadhud dunya, dunia akan mendatanginya, wa hiya raghimatun, dalam keadaan dia bersimpuh, tunduk kepada orangnya. Dia malah yang melas itu ke orangnya itu ya dunianya. Orangnya tidak begitu hirau. Nah, yang pertama tadi akan diberikan rasa cukup, yang kedua dipermudah, artinya sehingga tersisa banyak, ya. Kalau di sini ada 4 arah, dia cuma ngambil satu arah saja, ke utara saja tadi. Wa man kana tid dunya mahu, tapi kalau orang itu cita-citanya akhirat, aku ingin sukses dunia sampai akhiratnya tidak terurus, apa? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasa kurang di depan kedua matanya. Sudah banyak hartanya, sudah habis tenaganya, usianya, umurnya, belum bisa baca Al-Quran, sudah tua. Nah, satu kurang terus, ya. Wa farraqa, yang kedua Allah cerai beraikan samlahu urusannya. Padahal 50. Nah, 50.000. Yang 2, yang 10 di utara, yang 10 di selatan, yang 10 lagi di timur, yang 10 lagi di barat, 40, yang 1 di tengah. Sehingga habis tenaganya sehari. Nah, gara-gara apa ini? Tadi memanage cita-cita, ham, yang disebut ham, keinginan. Walam yatihi, dan tidak akan mendatangi orang itu dunianya illa ma qudira lahu, kecuali yang telah ditakdirkan, yang ditulis, tidak melebihi. Kan enak, Allah tidak menginginkan kita ini capek di dunia ini. Kalau kita benar cita-cita kita itu, Allah akan ringankan. Allah akan ringankan, dan walaupun kita sudah kecapean, habis tenaganya, habis umurnya, toh tidak melebihi dari apa? Takdirnya. Nah, belum lagi bahayanya nanti di akhirat kalau sampai melalaikan agamanya. Nah, tidak boleh kita menjadikan dunia lebih kita cintai, lebih kita dahulukan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ini, Qul in kana aba'ukum. Ini ada 8 hal di sini yang akan disebut oleh Allah. Yang ke-8 ini tidak boleh lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad. Artinya apa? Allah dan Rasulnya dan jihad harus di atas 8 perkara yang Allah sebutkan di sini. Kalau sampai menjadikan 8 perkara yang Allah sebutkan di ayat ini di atas kecintaannya kepada Allah dan jihad, Allah dan Rasulnya dan jihad, maka Allah mengancam di sini. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti bi amrihi. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan orangnya disebut orang fasik. Kalau dicela seperti ini menunjukkan haram. Haram apa? Menjadikan 8 perkara yang Allah sebutkan di sini lebih dicintai. Tadi kita kembali bahwa orang itu akan menghabiskan tenaganya, menghabiskan usianya, pikirannya
yang lebih dicintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum." Katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian, satu, bapak ya. Wa abna'ukum, kedua, apa? Anak-anak. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Berapa? 3. Wa azwajukum, istri-istri kalian. Berapa? 4. Wa ashiratukum, keluarga kalian, paman, bibi, kerabat. Kerabat itu saudaranya bapak, saudaranya ibu. Wa amwalun iktaraftumuha, yang kelima, ya. Harta yang kalian sukai. Harta yang kalian sukai. Terus berapa? 6. Wa tijaratun tasawna kasadaha, perdagangan. Dagang apa saja? Dagang kue basah, dagang apa? Atau pekerjaan. Wa masakinu, 8 ini ya. 7. Tijaratun tasawna kasadaha, perdagangan yang kalian takutkan, yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakina tardaunaha, dan rumah tinggal yang kalian ridhoi. Senang bikin rumah-rumah yang diridhoi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka hati-hati, tunggulah Allah akan mendatangkan siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Artinya ketika kita diberikan oleh Allah harta, maka digunakan di jalan yang Allah ridhoi sebagai wujud kecintaan kita Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah. Inilah tafsir surat apa ini? At-Takatsur. Peringatan bagi kita, jangan sampai dunia yang Allah, jangan sampai pada diri kita ini mempunyai sifat At-Takatsur. Sibuk memperbanyak harta sampai akhirannya terlalaikan. Juga tadi terkait dengan ini meluruskan cita-cita hidup kita, karena setiap orang akan menghabiskan pikirannya, tenaganya untuk memperoleh apa yang lebih dia cintai. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan menambah iman dan mengingatkan kita, meluruskan cita-cita kita kepada apa yang lebih dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.